Saya itu bertanya, bintang kok jatuhnya mengarah kepada saya ya? Nanti saya kalau dijatuhin bintang saya mati. Begitu dalam batin saya. Dan orang yang memegang baju Angling Kusumo itu tadi berjalan ke arah barat menuju pendopo agung itu, teman-teman. Apa yang ada di dalam pendopo ini khususnya pedang khusus buat perang di masa nanti. Entah kapan perang saya nggak tahu, teman-teman. Tapi yang ada di ruangan ini semua adalah khususnya buat perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 sahabat Indah Channel TV, tentu sudah tidak asing lagi dengan alam gaib, bukan? Iya, ini sering kali kita dengar meski tidak semua orang mengalami masuk ke alam gaib. Tapi saya pribadi yakin dan percaya alam gaib itu ada. Sebenarnya bukan mereka yang mampu bisa masuk alam gaib atau melihat alam gaib, tapi beliau diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini saya akan mengangkat cerita atau kisah pengalaman Kang Karto di alam gaib. Beliau diperlihatkan sumur bindu dan pendopo agung yang penuh dengan pusaka untuk perang. Ini sangat menarik sekali. Untuk selengkapnya mari kita langsung tanyakan kepada beliau. Kebetulan sekali ada warga setempat, mungkin beliau juga punya pengalaman tentang sumur bindu atau sumur gaib. Apa saja Pak yang diketahui Bapak tentang sumur bindu, Pak? Apa saja, Pak? Ya lah, itu yang lama, lamatan. Lewat lamatan, mimpi Pak ya? Tidak seperti tasik, tidak seperti tasik. Seperti laut, terlihat seperti laut. Selain terlihat seperti laut, Pak? Saya tidak tahu. Iya. Kalau itu masih padang. Yang kelihatan Bapak itu. Terus yang pernah Bapak lihat tentang apa? Kalau di hari-hari tertentu, di hari Jumat Manis itu Ular. ular. Ular apa itu? Ular. Saya juga tidak tahu. Nggak tahu ular apa, tapi ularnya besar apa kecil, Pak? Besar. Besar sekali. Sebesar paha. Oh, sebesar paha. Itu dalam mimpi atau kelihatan nyata, Pak? Nyata ya. Bukan mimpi, bukan? Bukan mimpi. Nyata itu, Pak. Ngelap. Oh, waktu mengairi sawah. Boleh pada maghrib. Bapak mengairi sawah Bapak sendiri ini ya? Ya. Nah, ini ya. Itu kelihatan nyata, Pak. Ini kelihatan. Bukan mimpi, Pak. Bukan mimpi ini. Ular itu. Ini Bapak melihat sendiri berarti. Ya. Berarti itu selain terlihat seperti laut, kelihatan ular, ada ular besar. Terus itu Pak, Bapak tadi bercerita ada tongkatnya itu. Tongkat. Iya. Sampai ya loncatnya. Lompat-lompat. Lompat. Itu bukan mimpi, Pak. Kan itu adanya itu ngelap itu. Nggak menghayal Bapak itu. Ah, iya. Oh, itu asli, Pak ya. Banyak singar mau rukap ini. Banyak yang tahu. Banyak. Berarti masyarakat sekitar sini cerita ini bukan dongeng, Pak ya. Nyata, Pak ya. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama Bapak siapa? Siapa? Saputro. Oh, Bapak Saputro asli warga sini nih, teman-teman. Sering melihat penampakan ular yang besar. Ularnya itu warnanya apa, Pak? Hilang. Warna hitam. Oh, itu panjang, Pak. Itu jangkaran. Oh, ada apa ya? Seperti ayam itu. Seperti ayam. Berarti sejenis naga itu, Pak ya. Ya. Itu Bapak nggak takut, Pak? Ya aku deh, nono setan gitu. Nggak takut, asli nggak takut. Nggak takut. Jadi Hilang. Bapak saat melihat itu biasa, Biasa. nggak lari gitu. Tapi nggak mendekat ya. Ya, masa lewat ini. Pernah lewat dekat Bapak? Ya. Itu Bapak nggak takut, Pak? Masa hilang. Hilang di mana, Pak? Yang keles gitu. Ke timur sini. Ya. Kuburnya odang. Oh, kuburan udang. Itu sejarah kuburan udang itu gimana, Pak? Enggak, maksudnya itu
kok dibilang kuburan udang gitu loh Pak? Oh, ada di Dekonas enggak tahu. Oh Bapak gak tahu, itu julukan dari nenek moyang ya Pak? Cuman dikenal dengan makam udang. Iya. Kenapa Bapak kok gak takut Pak? Alasannya kenapa Pak? Nggak takut ya kalau ular itu. Hanya ular kan gak takut ya Pak? Tapi ular itu nggak itu, maksud saya itu nggak mendekatin Bapak, nggak gigit gitu nggak Pak? Kalau ular setan kan nggak takut. Iya. Jadi Bapak sering melihat ular itu Pak ya? Itu setiap malam atau di hari-hari tertentu Pak? Kalau maghrib jam Ba'da maghrib setengah 6. 5:30. Itu di hari-hari tertentu atau setiap hari Pak? Bulan manis sih. Oh setiap hari Jumat manis. Oh gitu Pak ya. Cerita ini sudah umum Pak ya. Warga sini sudah paham tentang cerita ini Pak ya. Mari lanjut ke kisah Kang Karto, ikuti terus sampai selesai agar tidak salah Inilah paham. tempatnya. Tapi sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf sebelum saya menceritakan apa yang telah saya alami di masa lalu teman-teman ya. Di masa saya masih muda dulu. Dulu saya dikenal oleh masyarakat sekitar adalah seorang spiritual atau seorang dukun begitu teman-teman ya. Tapi keduanya itu bukan teman-teman ya. Saya bukan seorang dukun dan juga saya bukan seorang spiritual. Melainkan saya seorang biasa yang suka menolong orang yang sakit begitu ceritanya teman-teman. Jadi saya di masa muda dulu saya suka bertirakat dan melanglang buana untuk mencari ilmu Allah. Untuk apa semua itu? Untuk menolong orang teman-teman ya. Karena pada saat itu zamannya santet atau tenun atau teluh begitu teman-teman ya. Jadi saya punya inisiatif di saat itu. Saya berpikir saya harus mencari ilmu dan bekal ilmu yang banyak supaya saya bisa menghadapi hal-hal yang seperti itu. Di saat itu saya punya kebiasaan untuk menolong orang sakit teman-teman ya. Jadi saya mencari tempat angker atau tempat keramat di daerah saya. Pada saat itulah saya sering bertirakat dan sering mengalami hal-hal gaib teman-teman ya. Salah satunya di tempat ini teman-teman ya. Di sini saya punya cerita buat teman-teman ya. Di tempat inilah 2 meter dari Galeng ya, 2 meter dari Galeng sini itu ada sebuah sumur yang bernama Sumur Bintu teman-teman ya. Sumur Bintu itu sumur gaib teman-teman dan tidak bisa kelihatan oleh mata telanjang teman-teman. Karena itu kejadiannya di saat saya di dalam tirakat teman-teman ya. Di dalam tirakat saya itu di sini ada sebuah sumur bintu yang di atasnya sumur itu ada sebuah batu yang sebesar mobil cherry begitu teman-teman ya, melonjong menghadap ke utara. Dan di atasnya batu itu teman-teman ada sebuah peti yang berisi keris begitu. Satu peti itu keris semua. Dan di situ datanglah seorang kakek yang tiba-tiba muncul di hadapan saya dan menjelaskan tentang sumur dan peti itu sama saya teman-teman. Dan beliau itu membawa kunci yang mau diserahkan sama saya. Kata Mbah itu begini, ini anakku, ini adalah kuncinya peti yang ada di atas batu itu. Dan peti itu belum kalong, kata Jawanya itu belum kalong, artinya masih utuh begitu teman-teman ya. Dan kuncinya diserahkan sama saya, tapi saya tolak gitu. Karena saya pada waktu itu saya masih muda dan saya merasa tidak pantas untuk memegang kunci begitu teman-teman ya. Ketika saya bertirakat itu sudah selesai misalnya ya. Ada sebuah godaan, kan saya menghadap ke barat, duduk seperti ini teman-teman ya. Dalam keadaan duduk seperti ini, di bawah saya bersilah itu saya membawa sajadah teman-teman ya. Di saat saya bertirakat, setelah saya ditampakkan sumur dan juga di atasnya sumur ada batu sebesar mobil cherry, dan di atasnya batu itu ada sebuah peti yang berisi keris yang belum kalong atau
belum keluar sama sekali, masih utuh begitu. Dan kuncinya mau diserahkan sama saya, tapi saya menolaknya teman-teman. Di saat saya terlelap tidur, di belakang saya itu ada seorang bayi yang menangis, yang menurut orang sini itu adalah kuburan udang. Dalam hati saya, kenapa kok dinamakan kuburan udang ya? Pada kenyataannya, yang menguji saya di belakang saya itu adalah seorang bayi yang menangis semalam. Dan di depan saya sana, di barongan bambu itu teman-teman, ada orang yang menebang bambu semalam teman-teman. Dalam hati saya itu bertanya, kenapa ya orang nebang bambu itu kok di malam hari, kok bukan di siang hari begitu. Itu satu malam. Berhentinya orang menebang kayu itu setelah adzan subuh, baru dia berhenti. Jadi setelah saya terlelap tidur lagi, ketika saya terlelap tidur, saya tiba-tiba berada di tengah rel teman-teman ya. Duduk bersila seperti ini menghadap ke barat, ada di posisinya tengah-tengahnya rel begitu. Dan ada kereta api dari barat ngelakson, tut begitu. Saya kok ada di tengah rel kereta api. Yang saya lihat, kereta api yang dari barat itu kelihatan kecil sama saya. Semakin dekat semakin besar, semakin dekat semakin besar. Saya takut mati. Saya mau berdiri tapi tidak bisa teman-teman ya. Saya tidak bisa berdiri, dan lari pun saya tidak bisa. Mau tidur saya pun juga tidak bisa. Karena saya nggak bisa lari, nggak bisa berdiri, hati saya ingin tidur agar lolos dari rel kereta api, begitu maksud saya. Tapi saya nggak bisa tidur, tetap saya dalam keadaan duduk, nggak bisa bergerak sama sekali, begitu teman-teman. Sepur yang dari barat itu semakin dekat semakin besar, semakin dekat semakin besar. Tiba-tiba setelah nyampe di badan saya, sepur itu menjadi raksasa. Jadi saya lolos dari kereta api tersebut, tidak mengena saya begitu. Artinya tambah besar sehingga saya lolos dari dari kereta api yang lewat itu teman-teman. Dan sumber bindu yang saya maksud tadi, begitu besarnya sumbernya itu sehingga bunyinya air yang mengalir di bawah saya itu seperti kereta api yang lewat teman-teman. Saking derasnya air. Saya merahasiakan tempat ini. Saya tidak pernah bercerita sama siapapun kecuali teman-teman saya yang dekat sama saya. Tapi posisinya saya tidak pernah cerita teman-teman. Kenapa saya nggak bercerita? Karena tanah ini takut dibor sama orang yang punya tanah. Kalau tanah ini dibor, takut terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, seperti yang terjadi di Danau Ranograti itu teman-teman. Bisa jadi ini kalau dibor bisa muncrat sendiri airnya. Pada akhirnya seperti Danau Rano. Nah, karena oleh sebab itu saya tidak bercerita sama siapapun kecuali sama teman saya yang paling dekat. Itu pun saya tidak bercerita di mana tempatnya. Jadi intinya memang sengaja dirahasiakan demi kebaikan kita bersama, ya, Kang ya. Sengaja saya rahasiakan. Takut ada orang-orang yang ngebor. Iya. Sumur bor itu teman-teman. Kalau orangnya ini tahu bahwa ini adalah tanahnya beliau lalu dibor tempat ini, mungkin saja terjadi sesuatu, sumber yang sangat besar akan keluar dari tanah ini. Bayangkan saja bunyinya air yang mengalir itu loh, saking derasnya, saking cepatnya air itu mengalir sampai bunyinya itu seperti kereta api yang lewat. Keras sekali, seperti keras sepur, sekali. Seperti kereta api lewat Kang. Iya. Bunyinya air itu saking derasnya. Mohon maaf Kang ya. Iya. Ini Kakang di saat bertirakat itu sendiri di sini apa di rumah Kang? Di sini. Oh, di sini. Oh. Jadi bertirakat di tempat sini. Ya. Setelah saya terlelap lagi dan saya tidur lagi, intinya saya tidak ingin tidur sebenarnya, tapi saya tertidur. Ketika tertidur yang kedua, ada bintang jatuh dari atas teman-teman ya. Dan saya melihatnya. Saya melihat bintang itu jatuh dan mengarah kepada saya begitu. Saya itu bertanya,
bintang kok jatuhnya mengarah kepada saya ya. Nanti saya kalau dijatuhin bintang saya mati. Begitu dalam batin saya. Ternyata teman-teman ya, apa yang terjadi? Di saat bintang itu jatuh dan mengarah kepada saya, ternyata itu seseorang yang turun dari atas, yang bercahaya yang seperti bintang yang dari atas itu tadi teman-teman. Ternyata kancingane baju yang dipegang oleh orang yang turun itu tadi teman-teman. Berarti kancingannya baju itu kan ya? Kancingannya baju. Boleh teman-teman perhatikan ya. Baju itu yang saya saksikan di situ pada saat kejadian itu jas. Teman-teman tahu kan baju jas itu? Iya Kang, iya Kang. Baju jas itu tidak seperti yang sekarang ini. Kalau baju yang sekarang ini kan kancingannya kecil. Iya. Baju yang saya lihat di waktu itu kancingannya seperti tutupnya gelas, itu hitam. Tapi kancingan yang di tengah itulah yang bercahaya teman-teman ya. Ada berapa kancingan itu Ada Kang? 3 kancingan. 3 kancingan itu besar-besar semua, seperti tutupnya gelas kopi itu memang, tapi hitam. 1, 2, 3. Yang tengah-tengah inilah, kancingan yang tengah inilah yang bercahaya itu seperti bintang dari atas teman-teman. Iya Kang. Ternyata itu adalah sebuah baju jas yang menurut saya di waktu itu adalah baju Angling Kusumo, begitu teman-teman. Itu dalam batin Kakak. Iya, dalam batin saya itu berkata pada saat itu, oh ini toh yang bernama baju Angling Kusumo. Saya begitu teman-teman. Memang iya Kang. Terkadang kalau di dalam mimpi itu ya, mimpi apalagi dalam tirakat, Iya. meskipun tidak ada yang ngasih tahu, dalam batin itu sudah seperti ada Iya. yang memberitahu. Seperti ada yang memberitahu. Seperti- Seolah-olah saya sudah tahu bahwa itu adalah baju Angling Kusumo. Begitu. Iya betul sekali Kang. Setelah kejadian itu saya melihat sebuah sebuah pendopo agung di sana itu teman-teman. Mari ikuti saya teman-teman. Oke Kang. Posisinya pendopo itu di sebelah sana. Dan orang yang memegang baju Angling Kusumo itu tadi berjalan ke arah barat menuju pendopo agung itu teman-teman ya. Terus ke sini teman-teman. Disinilah pendopo agung itu yang saya lihat teman-teman. Dan orang yang pegang Angling Kusumo itu tadi berdiri di tengah-tengah pintu pendopo seperti ini teman-teman ya. Seperti ini posisinya, dipegang dengan tangan yang kiri, yang kanan seperti ini. Kedua kakinya mengkangkang seperti ini menjadi pintunya pendopo agung teman-teman. Dan saya berdiri tepat di depan, Seolah-olah menghadang Kang ya. seolah-olah menjadi pintu, Iya. menjadi pintu orang itu. Saya berdiri di depannya, saya nggak berkata apa-apa, tapi hati saya ingin masuk. Karena beliau ini mengerti kalau saya mau masuk, jadi beliau itu seperti ini, mengangkat kakinya yang sebelah kiri, begini teman-teman. Artinya itu membuka Mempersilahkan masuk. mempersilahkan masuk saya. Iya, iya. Membukakan pintu artinya teman-teman. Nah, saya peragakan, pintunya sudah terbuka ya. Saya masuk teman-teman. Saya masuk. Kan pendopo itu ada 5 kamar teman-teman ya, dan pendopo ini tertutup seperti rumah begitu. Dan di dalam pendopo itu ada 5 buah kamar yang masing-masing kamarnya terdapat sebuah keris. Begini caranya saya masuk teman-teman. Saya masuk ke utara. Ini. Yang saya lihat di kamar ini, saya masuk ya, keren. Masuk. Di sini ini terdapat sebuah keris 1 kamar penuh teman-teman. Tapi ini ruangan ini gelap teman-teman ya. Posisinya di sebelah utara. Gitu. Di dalam kamar ini isi kerisnya itu yang menurut saya ketika itu keris itu bisa digunakan seperti orang meneluk seseorang, menyantet seseorang, atau ingin membunuh seseorang dari jarak jauh melalui benda-benda seperti ini teman-teman ya. Karena isinya kamar ini
adalah sebuah keris yang saya sebutkan itu tadi adalah keris hitam. Kenapa saya sebutkan keris hitam? Karena di sini dipergunakan untuk meneluh orang, untuk menyakiti orang, begitu teman-teman ya. Jadi itu istilahnya itu ada kekuatan jahat gitu Kang ya. Ya, ada kekuatan jahat. Jadi semuanya di sini itu sebangsa jin dan setan begitu. Kan ada sebuah kejelasan di dalam Al-Qur'an, Allah tidak menciptakan manusia dan jin terkecuali menyembah kepadaku. Kan begitu teman-teman. Iya Jadi, Kang. kehidupan kita sebagai manusia itu sebenarnya berdampingan dengan jin. Yang disebut jin itu sama dengan kita teman-teman ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, dan juga si jin, makhluk jin pun tercipta oleh Allah untuk menyembahnya. Tapi jin yang jahat itu disebut setan di dalam Al-Qur'an. Tapi Iya, kalau betul, yang Kang. namanya jin hanya berbeda alam saja dengan kita. Sebenarnya adalah beriringan begitu. Sama sebenarnya, Sama, beda hanya alam beda Kang. alam. Beliau itu hidup di alam gaib, saya sebagai manusia hidup di alam yang nyata begitu. Terus setelah saya keluar dari kamar ini menuju ke barat ya teman-teman ya. Menuju Berarti ke ini barat. yang utara Kang Yang ya. utara. Yang utara. Yang utara kamarnya gelap, artinya nggak ada lampu yang menerangi, gelap begitu teman-teman ya. Betul. Kalau saya ke kamar yang barat itu saya buka nanti ya. Saya berjalan ke sini dan mengarah ke selatan sedikit, dan di sini ada pintu di kamar barat. Di sini ini saya buka ada ruangan yang berwarna kuning teman-teman. Di mana ruangan ini semuanya isi keris begitu teman-teman. Tapi keris ini khusus dibuat perang nanti teman-teman ya. Apabila dunia itu perang, keris yang ada di kamar kuning ini bisa digunakan untuk perang teman-teman ya. Perang untuk negara kita Kang. Bisa kalau sudah saatnya ini keluar begitu teman-teman ya. Kalau Indonesia kalau nggak perang misalnya, nggak mungkin keris-keris yang ada di sini ini keluar begitu teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya Kang diciptakan itu untuk Indonesia atau untuk negara lain Kang? Diciptakan untuk Indonesia itu sendiri. Ini Oh, iya. adalah sebuah pertahanan dari bangsa kita sendiri begitu, dari nenek moyang kita begitulah. Memang tercipta seperti itu. Tapi sekarang sudah digoibkan, tidak nyata lagi teman-teman. Tapi kalau teman-teman mencoba untuk bertirakat di tempat ini, mungkin ya kalau sama yang kuasa atau yang sing ngrekso di sini kata orang Jawa, bisa saja ditampakkan pendopo ini, bahwa pendopo ini isinya adalah sebuah keris semua. Di dalam keris itu ada kamarnya masing-masing, dan di yang posisinya saya ini sudah ada di tempat yang kamar kuning begitu teman-teman ya, ruangan kuning. Ada sisi sebelah barat Kang Ada ya. di sisi sebelah barat. Yang ruangannya itu di mana ruangan itu dicahayai oleh cahaya kuning begitu teman-teman. Artinya itu kepandaian kalau menurut saya, kepandaian begitu. Betul, Mungkin betul. di sini ini ya, karena di sini semua pusakanya itu adalah sebagai alat perang. Jadi pada intinya harus orang-orang yang mumpuni atau orang-orang yang terpilih oleh Yang Maha Kuasa di sini. Karena di sini tidak mengandalkan sebuah kekuatan, tapi sebuah taktik. Kenapa di sini ada ruangan berwarna kuning? Itu sifatnya kepandaian. Artinya kepandaian itu adalah kecerdikan begitu teman-teman ya. Cerdas Kang ya. Cerdas gitu, kecerdasan. Menghadapi lawan itu tidak hanya dengan kekuatan dan juga dengan keberanian. Tidak seperti itu teman-teman ya. Dengan kekuatan bisa, dengan keberanian bisa, tapi tidak bisa diandalkan. Tapi harus memakai taktik dan kecerdasan kita. Sebagai manusia harus menghadapi lawan itu dari sisi mana begitu teman-teman ya. Iya. Inilah tempatnya yang berwarna kuning. Yang di kamar selatan teman-teman ya. Saya berjalan ke selatan, lalu saya ke timur. Nah, di sisi saya ini pintu ya, pintu masuk. Saya buka. Setelah masuk, ruangan ini adalah berwarna merah teman-teman ya, berwarna merah. Dan disinilah keris-keris yang ada di dalam ruangan yang berwarna merah ini menunjukkan suatu keberanian teman-teman ya. Beda dengan yang tadi. Yang tadi itu adalah sifatnya kepandaian, di sini adalah sifatnya keberanian. Berani gitu Kang ya. Ya,
mungkin ya kalau pegang pusaka yang ada di warna merah ini, mungkin orangnya bisa menjadi berani. Orang penakut bisa menjadi berani. Begitu menurut saya, teman-teman. Efek dari kekuatan pusaka itu sendiri bisa menghasilkan keberanian terhadap seseorang yang memegangnya, begitu. Iya Kang. Terus ini sudah selesai misalnya ya, teman-teman sudah tahu sifatnya di sini apa. Semua benda yang ada di sini adalah sifatnya pemberani. Orang takut pun bisa berani karena memegang ini. Wallahu a'lam. Saya hanya memberitahu apa yang telah saya alami dulu. Betul, Kang Karto hanya menjelaskan sesuai pengetahuan Kang Karto. Apa yang saya ketahui. Betul, Mas Bro. Oke. Sebelah timur, Kang. Saya keluar lagi dari kamar yang berwarna merah ya. Saya Iya. akan menuju kamar yang berwarna putih, teman-teman. Saya ke utara dulu, lalu di sini ada sebuah pintu yang pintunya dari timur, teman-teman ya. Saya mengelilingi lagi. Dan ini sebuah pintu. Saya buka, ternyata ruangan ini adalah ruangan putih, di mana ruangan tersebut terlihat jelas semuanya. Di sini sama, isinya semua keris, teman-teman. Gak ada yang lain, semuanya keris. Jadi pusaka yang ada di dalam ruangan, setiap ruangan itu berupa keris, Berupa Kang? keris semua. Itu Gak ada satu yang lain. atau banyak, Kang? Banyak sekali, Mas Dul. Banyak sekali. Oke. Dilanjutkan, Kang. Di ruangan yang berwarna putih ini, teman-teman ya. Di sini ini, menurut batin saya ketika itu, di sini semua benda-benda yang ada di sini adalah benda keramat. Di mana benda keramat itu mengandung sifat sejati, teman-teman ya. Tentu saja, kalau saya bercerita seseorang ya, yang bisa memegang benda-benda yang ada di sini adalah orang yang sejati. Itu artinya pendekar-pendekar yang tangguh, pendekar-pendekar yang pilih tanding. Tapi yang jelas pendekar yang saya sebutkan tadi adalah orang yang berwibawa, begitu, teman-teman ya. Bisa pegang benda-benda keramat yang ada di kamar yang berwarna putih ini, teman-teman. Oke, Kang. Dan selanjutnya saya akan keluar lagi mau menuju ke ruangan tengah, teman-teman. Di mana ruangan itu berwarna hijau, teman-teman. Di sinilah tempatnya. Ya, saya buka ya. Pintunya dari selatan, teman-teman. Saya buka, kamar ini berwarna hijau, teman-teman. Saya masuk, Nah, setelah saya masuk ke dalam kamar yang berwarna hijau ini, saya dikejutkan di situ, teman-teman. Ada sebuah keris yang lebih besar dari yang lain, itu berdiri seperti ini, teman-teman. Contohnya ya, saya berikan contoh. Seperti ini, teman-teman. Ketika saya masuk ke dalam kamar, saya dikejutkan dengan keris yang berdiri ini, teman-teman. Di sini ini banyak keris yang mengelilingi keris ini, tapi kerisnya ini menuju ke keris yang ada di tengah ini, teman-teman. Oh, Semua mengarah terarah, Kang. terarah ke keris ini semua. Ke keris yang satu itu, Iya. yang berdiri itu. Keris ini tidak Oke. ada yang memegang. Ketika saya masuk sudah berdiri ini, teman-teman ya. Semua keris yang ada di dalam ruangan hijau ini menghadap ke keris yang ada di tengah ini, teman-teman ya. Seolah-olah ini raja, begitu. Betul, Kang. Dan saya di sini, walaupun tidak bertanya, di dalam batin saya ini sudah ada bahwa ini adalah sebuah Pusaka. bukan keris, tapi sebuah pedang, begitu, teman-teman ya. Oh, pedang. Iya, tapi saya tidak tahu namanya, tapi ini pedang bernama pedang sejati, begitu. Pusaka sejati. Pusaka sejati. Iya, Kang. Pusaka Namanya. sejati. Saya nggak tahu nama yang Itu lain. keris yang sejati apa pedang sejati, Kang? Pedang sejati. Berarti itu tidak ada lekukan ya, Kang? Tidak ada lekukan. Oh, lurus gitu, Kang? Lurus seperti pedang. Oke. Dan tingginya itu sekitar segini, teman-teman ya. Berarti dari sekitar 60, Kang? Ya, sekitar 60. Atau 70, Kang? Ya seperti inilah. 70-an, Kang? Kurang lebih Bisa 70. teman-teman perkirakan sendiri ke dada saya dan ujungnya kerisnya di sini. Tidak ada lekukan, itu memang sebuah pedang. Itu namanya pedang sejati, begitu, teman-teman ya. Oke. Berdiri di sini. Dan yang lain ini sebuah keris, Mas Dul. Iya, Yang lain itu keris menghadap ke pedang yang berdiri yang ada di tengah-tengahnya ini. Semuanya menghadap ke benda ini, Mas Dul.
Ke pedang itu Kang. pedang Ya? itu. Oke. Dan setelah saya merasakan apa yang ada di sini ya, semua apa yang ada di dalam pendopo ini, khususnya pedang khusus buat perang di masa nanti. Entah kapan perang saya nggak tahu teman-teman ya. Tapi yang ada di ruangan ini semua adalah khususnya buat perang. Sebentar Kang, apakah sepengetahuan Kakang ya, apakah pusaka yang ada di pendopo agung itu sendiri pernah digunakan di masa lalu? Ya pernah kalau di masa lalu. Perkiraan Kakang Iya, di memang ini Majapahit. peninggalan, tapi sudah terkubur di sini begitu. Berbentuk sebuah pendopo tapi tidak kelihatan karena tempat ini adalah tempat yang goib. Itu artinya pendopo goib itu teman-teman. Itu yang dirasakan Kakang ya? Itu yang saya rasakan. Bahwa apa yang ada di sini itu pernah digunakan di masa lalu, di zamannya Majapahit atau sebelum Majapahit saya nggak tahu. Tapi yang jelas semua apa yang ada di sini itu pernah dipegang oleh orang, digunakan untuk perang di masa lalu. Baik Kang. Ya. Terus ini Kang yang jadi pertanyaan, apakah pusaka itu misalkan Indonesia terancam perang ya, misalkan entah kita tidak tahu dan tidak mengharapkan itu terjadi Kang ya, misalkan Indonesia terancam perang misalkan, apakah pusaka ini bisa digunakan Kang? Kalau saya jelaskan begini Mas Dur ya. Kalau Indonesia itu terjadi perang besar begitu, mungkin saja benda-benda yang ada di sini akan mencari tuannya. Misalkan kita sudah tiada. Ya. Untuk menjelaskan tempat ini Kakang sudah tiada, sudah almarhum. Terus kedepannya Indonesia itu kita tidak mengharapkan sih ya, semoga tidak terjadi. Misalkan Indonesia terancam perang misalkan. Nah, untuk mengetahui ini seperti apa Kang? Apakah ada petunjuk atau bagaimana Kang? Iya. Begini Mas Dul ya. Mungkin saja Allah Ta'ala memberitahu kepada seseorang untuk sebagai petunjuk ke tempat ini. Bisa terjadi seperti itu. Betul sekali. Sama yang terjadi sama saya. Kan tempat ini nggak seorang pun yang pernah menceritakan tempat ini. Tapi saya mengarah ke sini. Begitu, Iya teman-teman. betul. Saya tahu tempat ini ya di dalam tirakat itu teman-teman. Nggak ada yang mengarahkan saya ke tempat ini. Jadi intinya gini Kang, pusaka ini akan muncul tiba saatnya nanti. Kalau sudah tiba saatnya, Pasti muncul pasti Kang ya. akan memberitahu kepada anak cucu kita melalui mimpi atau melalui bisikan. Saya tidak tahu. Nanti Allah yang akan tahu itu. Tempat ini supaya tahu, Allah yang tahu bagaimana caranya anak manusia bisa tertuju ke tempat ini. Yang pasti dengan caranya Tuhan pasti muncul Kang ya. Muncul Entah itu lewat mimpi, entah itu tirakat. lewat tirakat ataupun sebuah petunjuk atau bisikan begitu. Karena banyak faktor. Ada yang dibisikin, ada yang melalui tirakat, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui dalam keadaan dirinya itu sadar tapi mendapatkan bisikan, "Le, kesini." Itu sering terjadi kepada manusia secara tiba-tiba kalau Allah menghendaki teman-teman ya. Betul sekali Kang Karto. Terus itu Kang, orang yang menjaga pintu tadi Kang, yang turun dari langit itu sendiri tidak ikut Kang? Tidak ikut. Dia menunggu saya menjadi pintu. Seolah-olah beliau itu sudah menjadi pintunya pendopo itu. Setelah saya keluar dari pendopo, itu orang itu menutup lagi dengan mengangkangkan kepalanya, kakinya begini, sambil memegang baju Angling Kusumo begitu. Setelah saya keluar, kembali lagi seperti ini. Nah, jadi pintu lagi begitu. Sahabat Indah Channel TV, pengalaman setiap orang pasti berbeda, baik alam nyata maupun alam gaib. Kita hanyalah manusia biasa, yang tak luput dari salah. Wallahu alam bis-shawab. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.